Halo anak-anak, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Ya anak-anak, di hari ini kembali lagi dengan Ibu dalam proses pembelajaran. Namun sebelum kita masuk pada proses pembelajaran, Ibu mengajak kita semua untuk berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya anak-anak, sebelum kita ada dalam proses pembelajaran, Ibu mengajak kita semua untuk melakukan tepuk PPK bersama-sama. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya anak-anak sekalian, untuk proses pembelajaran hari ini, simaklah video yang akan Ibu tampilkan untuk kamu di hari ini. Selamat belajar. Ya anak-anak, di hari ini kita akan belajar bersama tema 5 tentang cuaca, subtema yang keempat, cuaca, musim, dan iklim, pembelajaran yang keempat. Tujuan pembelajaran yang harus dicapai setelah proses pembelajaran hari ini yaitu 1. Siswa dapat mengetahui perbedaan cuaca, musim, dan iklim. 2. Siswa dapat mengetahui pentingnya bersatu dalam keberagaman. 3. Siswa dapat melakukan gerakan lompat jauh menggunakan matras. Mari anak-anak kita belajar dengan penuh semangat ya. Anak-anak, sore yang dinanti telah tiba. Cuaca sedikit berawan. Lani dan teman-teman pun bergegas menuju rumah Edo. Mereka ingin segera bertemu dengan Pak Tono. Mereka ingin bertanya banyak hal tentang cuaca, musim, dan iklim. Mereka pun tiba di rumah Edo. Ternyata Pak Tono belum datang. Mereka lalu duduk di ruang tamu menunggu Pak Tono. Setelah menunggu selama 10 menit, Pak Tono akhirnya datang. Tetapi baju Pak Tono agak basah. Mengapa ya? Ya anak-anak, berikut ini percakapan antara Pak Tono bersama Edo dan teman-temannya. Halo anak-anak, maaf ya Bapak terlambat. Bapak tadi kehujanan. Bapak tidak bawa payung, jadi Bapak berteduh dulu, kata Pak Tono. Iya Pak, tidak apa-apa. Oh ya, nama saya Edo. Ini teman-teman saya. Wah, kebetulan sekali. Itu contoh tentang perubahan cuaca. Iya, beberapa hari ini cuaca cepat berganti, tetapi sekarang lebih sering hujan. Iya betul, di sini cuaca cerah, ternyata di tempat lain hujan. Di sini pun cuaca bisa berubah-ubah. Kami senang sekali kalau boleh bertanya kepada Bapak. Kalian boleh bertanya apa saja yang ingin kalian ketahui. Tapi dengarkan dulu penjelasan Bapak baik-baik, kata Pak Tono. Anak-anak, ini adalah penjelasan dari Pak Tono tentang perbedaan antara cuaca, musim, dan iklim. Kita sering mendengar orang menyebutkan istilah cuaca, musim, dan iklim. Namun, banyak yang masih bingung tentang perbedaannya. Cuaca, musim, dan iklim merupakan keadaan udara di wilayah tertentu. Cuaca diamati pada suatu wilayah yang kecil dan waktu yang singkat. Cuaca ini diamati harian dan dapat berubah setiap harinya. Kadang-kadang pada hari yang sama cuaca bisa berubah. Anak-anak, cuaca harian biasanya dilambangkan dengan simbol berikut. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang simbol-simbol cuaca. Jadi, misalnya seperti gambar ini, ada cuaca cerah, cuaca berawan, lalu mendung, lalu hujan disertai petir, dan juga ada cuaca hujan dan lain sebagainya. Anak-anak sekalian yang berada di rumah, musim adalah keadaan cuaca yang paling sering terjadi di waktu tertentu. Saat musim hujan adalah
pada waktu tertentu. Cuaca hujan sering terjadi. Musim kemarau adalah waktu tertentu yang sedikit hujan. Anak-anak, musim terjadi dalam waktu yang lebih lama daripada cuaca. Musim diamati dalam hitungan bulan. Indonesia merupakan negara tropis. Hanya terdapat 2 musim, musim kemarau dan musim hujan. Anak-anak, iklim adalah kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang. Iklim diamati dalam hitungan tahun. Ingat ya anak-anak, informasi ini juga merupakan informasi penting yang perlu kamu ketahui. Jadikan ini sebagai ilmu pengetahuan untuk menambah pengetahuan kamu tentang cuaca, musim, dan iklim. Anak-anak sekalian, setelah Pak Tono menjelaskan perbedaan antara cuaca, musim, dan iklim, Pak Tono melanjutkan percakapan tersebut. Kata Pak Tono, "Bagaimana anak-anak? Siapa yang mau bertanya?" Lalu Siti berkata, "Saya Pak, apakah yang dimaksud dengan garis khatulistiwa?" Ya, lalu Pak Tono menjawab, "Garis khatulistiwa adalah garis yang mengelilingi bumi. Garis ini ada di tengah bumi. Negara kita terletak di garis tersebut." Ya, jelas Pak Tono. Lalu kata Dayu, "Apakah karena itu negara kita hanya memiliki 2 musim?" Lalu Pak Tono berkata, "Iya betul Dayu. Kita hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau." Lalu kata Beni, "Kalau sekarang cuaca sering hujan, berarti sudah masuk musim hujan, iya Pak?" Lalu Pak Tono menjawab, "Iya Beni, para ahli harus menghitung banyaknya curah hujan setiap 10 hari. Lalu kata Pak Tono, "Baik, sekarang giliran Bapak yang bertanya ya. Bapak minta kalian menceritakan kembali informasi tentang cuaca, musim, dan iklim. Siapa yang bersedia?" Edo dan teman-teman, "Saya Pak." Nah, anak-anak sekalian yang berada di rumah, cuaca itu keadaan udara yang diukur dalam waktu singkat. Kalau iklim dalam waktu panjang. Musim di Indonesia hanya ada 2, musim hujan dan musim kemarau. Sekarang tugas kamu di rumah, kamu menceritakan lewat tulisan kamu ya informasi tentang cuaca, musim dan iklim ya. Tuliskan kembali informasi tersebut menggunakan bahasa kamu sendiri. Namun bahasa kamu harus tersusun dengan baik dan sopan. Kerjakan di buku tugas kamu masing-masing ya. Anak-anak, hari sudah makin sore. Cuaca yang tadinya berawan kini berubah mendung. Sebelum hujan, Edo meminta tolong kepada teman-teman untuk membantu ibunya. Lani dan Siti membantu mengangkat jemuran yang kering. Dayu dan Edo membantu membawa masuk sepatu yang ada di luar. Beni dan Udin membantu mengangkat kesek yang dijemur di atas pagar. Itulah manfaatnya kita bersatu saat mengerjakan suatu hal. Pekerjaan akan cepat selesai. Terima kasih teman-teman, kalian sudah meringankan pekerjaan ibu saya, kata Edo. Anak-anak, itulah manfaat dari kerjasama. Ya, ada manfaat penting yang harus kamu ketahui dari bekerja sama atau dengan kata lain gotong royong. Dengan adanya kerjasama atau gotong royong, pekerjaan cepat selesai, pekerjaan berat menjadi ringan, dan mempererat hubungan persaudaraan atau kekeluargaan. Nah, anak-anak sekalian, Lani, Siti, Dayu, Beni, dan Udin bergegas pulang sebelum hujan turun. Di jalan desa terdapat banyak lubang.
Agar tidak tergenang saat hujan, lubang tersebut ditutupi batu. Sambil berjalan, mereka melompati bebatuan yang ada di jalan desa. Senangnya bermain lompat-lompatan. Anak-anak, di tengah jalan hujan mulai turun. Udin mengajak teman-teman ke rumahnya agar tidak kehujanan. Udin mengajak mereka bermain lompat jauh dengan menggunakan matras. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar permainan lompat jauh. Ya, permainan ini harus dimainkan dengan menggunakan matras. Ya, kamu bisa lihat pada gambar berikut ini cara melakukan permainan lompat jauh, yaitu yang pertama dengan cara melangkah, yang kedua dengan cara menolak, yang ketiga ya posisi di udara, yang keempat juga posisi di udara, yang kelima dan keenam mendarat, lalu mendapati tanah. Ya, kamu bisa melakukan dengan posisi yang pertama, misalnya Udin melangkah menuju area tolakan. Posisi yang kedua, Udin melakukan gerakan menolak dengan bertumpu pada satu kaki. Udin bertumpu pada kaki yang lebih kuat. Posisi yang ketiga, Udin melakukan gerakan melayang. Kaki tumpuan lurus ke belakang. Kaki yang bukan tumpuan ditekukan ke depan. Posisi yang keempat, Udin ada pada posisi di udara. Kedua kaki dirapatkan dan ditekuk ke depan. Kedua tangan ditekuk ke atas. Posisi kelima, Udin siap mendarat. Kedua kaki dan tangan lurus ke depan. Posisi yang keenam, kedua kaki Udin mendarat di atas matras. Kedua telapak tangan menumpu di atas matras. Teman-teman, ya, coba kamu perhatikan gerakan Udin. Mereka pun mencoba melakukan gerakan yang sama. Tak lama kemudian, hujan mulai reda. Lani, Siti, Dayu dan Beni pun pamit pulang. Anak-anak, dapatkah kamu menirukan gerakan lompat Udin tadi? Ya, lakukan bersama dengan teman-temanmu di rumah. Ya, lakukan secara bergantian dan perlu awasi orang tua ya. Jadi permainan yang kamu lakukan harus diawasi oleh orang tua kamu. Nah, anak-anak sekalian, demikianlah tadi pembahasan kita. Ya, semoga ilmu yang didapat di hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Ya anak-anak, demikianlah proses pembelajaran kita di hari ini. Semoga ilmu yang didapat di hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Ingat pesan ibu, kalesang diri, jangan lupa pakai masker, hindari kumpul rame-rame, selalu menjaga jarak, rajin cuci tangan, dan tetap rajin berdoa. Tuhan memberkati kita semua. Tabea.